Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Kita memulai ibadah kita pada hari ini dalam rangka pacawisan atau persiapan perjamuan kudus Advent. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah kami hari ini kami lakukan atas kemurahan, kasih, mujizat dari Allah Sang Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Sang Roh Kudus. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dari Allah Sang Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 81, Datanglah Immanuel. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa pada awal ibadah kita hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur saat ini Bapa menghimpun kami oleh panggilan-Mu yang penuh kasih, kerinduan-Mu yang penuh kasih, agar kami berhimpun di sekitar suasana cinta kasih pada akhir tahun menjelang kami akan masuk dalam perjamuan kudus Advent dari Tuhan. Berkahilah kami ya Bapa dalam persiapan kami menjelang ibadah khusus panggilan Tuhan perjamuan kudus Advent itu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 184, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Sang firman hidup, terangilah hidup kami, batin kami, dan layakkanlah kami untuk bersandar kepadamu, agar kekuatan kami, keteguhan kami, untuk memenuhi panggilanmu semakin sempurna bagi Tuhan. Berfirmanlah bagi kami
Di dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita, renungan kita hari ini adalah Mazmur 85 ayat 2, 3, 9 sampai dengan 14. Demikian. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi semua dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Ayat 9, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah tersurat di dalam Mazmur. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang rukun kembali, tentang rekonsiliasi, itulah topik kita yang justru disampaikan ulang, diproklamasikan lagi pada Desember. Saudara, kalau ada pertanyaan kepada kita, sebenarnya siapa yang sungguh-sungguh boleh disebut, diberi sebutan predikat sebagai orang yang kuat, yang roso, itu siapa? Kondisi seperti apa menjadikan seseorang layak disebut sebagai cukup kuat, cukup roso? Jawabnya adalah orang yang punya kesanggupan. Kesanggupan apa? Kesanggupan memberi. Berapapun, apapun. Jelas Pak kalau itu. Bagaimana dengan kesanggupan meminta? Oh sama, saudara-saudara. Kesanggupan untuk meminta, terutama meminta belas kasih sesamanya, belas kasih dari orang yang dicintainya, pengampunan dari sesamanya. Itu dibutuhkan sebuah keberanian untuk memulai, ya saya mohon kemurahan-Mu. Jadi saudara, orang yang kuat adalah orang yang punya kesanggupan, baik kesanggupan untuk memberi maupun kesanggupan untuk memohon, meminta. Bacaan kita hari ini adalah tentang kasih dan kesetiaan yang bertemu, keadilan dan damai sejahtera yang akan bercium-ciuman. Saudara, kalau kita pernah mengenal istilah sejahtera dan adil, itu ideal sekali, luar biasa. Oke lah, tapi biasanya juga kita menghadapi kenyataan. Kalau sesuatu dalam jumlah terbatas akan dibagikan kepada orang cukup banyak, harus dipastikan bahwa yang terbatas pun dibagi-bagi merata. Lalu istilah kita secara adil. Jadi
Kalau hanya sedikit kemudian dibagi-bagikan secara merata, secara adil, lalu oke lah. Tapi kemudian ada yang merasa sebenarnya saya sih kurang, Pak. Kalau untuk kesejahteraan saya sejumlah itu tadi kurang. Nah, kalau you rasa kurang, maka berarti menyita dari pihak lain, kawan lain, saudara lain. Jadi, kalau berbicara soal keadilan, kesejahteraan, saudara-saudara, sebenarnya beriringan, tapi bertemu, apalagi istilah pemazmur tadi itu, bertemu, bercium-ciuman, berdamai, itu tidak selalu mudah. Tapi itulah janji Tuhan melalui pemazmur. Dan penghayatan pemazmur itulah yang diungkapkan setiap kali bahwa keadilan Tuhan sedang diberlakukan kepada umatnya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal keadilan Tuhan yang diberlakukan kepada umatnya, pertanyaan segera adalah, kok enak dia? Dia bukan orang yang terlalu agamawi, orang yang terlalu saleh. Dia bukan orang yang sangat religius. Dia bukan aktivis pelayanan di berbagai kelompok pelayanan di gereja lah. Jadi kalau dia juga mendapatkan perhatian begitu rupa, begitu khusus dari Tuhan, lalu bagaimana ini? Apakah ini kesewenang-wenangan baru? Nah, saudara-saudara, itulah kesanggupan dari Tuhan yang sedang menganugerahkan kemurahan hati kepada umatnya. Kita sekarang ini sedang menyongsong situasi Desember, dan sebentar kemudian Advent, sebentar kemudian Natal. Hikmah apakah terkandung di dalam dan di balik Natal yang akan dirayakan bersama oleh kita dalam bentuk perjamuan kudus dari Tuhan? Jawabnya ialah bahwa setiap orang dianugerahi kemurahan hati Tuhan. Anugerah Tuhan disediakan untukmu, untukku, untuk kita. Pak, bahwa saya ini hidup kerohanian saya tidak selalu kunjung baik. Saya ini karena berbagai-bagai tantangan, pencobaan, ya itu pun kadang-kadang mengalah terhadap hal-hal yang bersifat duniawi itu. Bagaimana Pak ini? Oke lah, mari kita memohon secara khusus kepada Tuhan. Inilah harinya, inilah waktunya bahwa Tuhan memberi anugerah kemurahan dan bentuknya itu betul-betul nyata. Jadi kalau saya sebagai warga gereja yang tidak terlalu aktif, lalu saya ikut pacawisan, kemudian saya diundang juga untuk turut dalam perjamuan kudus, apakah itu boleh Pak? Iya boleh, marilah, datanglah. Bahwa perjalanan saya yang lalu tidak terlalu menggembirakan, panggilan saya belum sungguh-sungguh, sangat saya hayati dan saya jalani dengan baik. Bolehkah saya ikut serta Pak? Ya ikut serta, ikutlah saudara. Dan bahkan kalau dari antara kita ada yang merasa, Pak beban saya terlalu berat, bolehkah saya datang kepada Bapak untuk mengaku salah saya, dosa saya, dan saya bertobat di hadapan Bapak saja? Bolehkah? Ya boleh, boleh. Inilah bentuk kemurahan Tuhan bagi setiap orang, setiap kita. Nah, bahwa kemudian mungkin di antara kita ada yang merasa, saya selama ini sudah mengupayakan hidup sangat saleh Pak, sangat rohani, sangat spiritual, peng-pengan, sangat bergiat untuk itu. Bagaimana ini? Ya terimalah saudaramu itu. Orang yang punya kesanggupan
untuk menerima situasi yang tidak terlalu ideal. Inilah sesungguhnya orang yang sangat kuat, sangat hebat. Hanya dengan cara itu, kesanggupan yang kita jalani untuk memohon ampun, kesanggupan bagi kita untuk memaklumi, menerima saudara kita. Bahkan juga sekiranya ada hal yang perlu diberikan secara khusus, dihadiahkan secara khusus, dihadiahkan saja. Semakin menghadiahkan, semakin disebut kuat kita, usaha kita. Nah, saudara-saudara, kesejahteraan, keadilan akan bercium-ciuman bertemu karena ada semangat yang sangat kuat untuk merukunkan kembali antara semangat kita yang mau mewujudkan keadilan dan semangat untuk mewujudkan kesejahteraan. Bahwa di dalam proses itu dibutuhkan kesediaan untuk mengakui, untuk memohon, ya. Bahwa dalam proses rekonsiliasi, perjumpaan, keadilan, kesejahteraan itu dibutuhkan kerelaan untuk memberi, ya tentu. Untuk dengan murah hati menganugerahkan apa yang terindah sekalipun bagi saudara kita, ya jelas. Nah, dalam semangat itulah saudara-saudara, pemazmur ingin menegaskan lagi kepada kita betapa kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Inilah zaman mesianis, zaman baru, era anugerah dari Tuhan. Dianugerahkan kepadamu, kepada kita. Siapalah diriku, siapalah dirimu, siapalah kita, semuanya dianugerahi secara khusus oleh Tuhan kesempatan untuk menerima anugerah istimewa dari Tuhan. Karena itulah saudara-saudara, marilah, datanglah, ikut sertalah dalam perjamuan kudus, perayaan rohani, rekonsiliasi kita dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 85, Ku Songsong Bagaimana. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur anugerah terbesar sepanjang sejarah peradaban bangsa-bangsa sedang diretas, dimulai hal yang terbaru oleh karya penebusan, penyelamatan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan berkenan memanggil kami agar kami ikut serta dalam perayaan khusus istimewa dalam perjamuan kudus Advent yang berisi semangat rekonsiliasi dari surga dengan kami semua, orang-orang yang biasa, yang berjuang keras untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkahilah kami dan sanggupkanlah kami untuk dengan rendah hati menerima anugerah-Mu. Sanggupkanlah kami untuk saling berbagi sukacita dan kasih dengan sesama kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan kemurahan dari Sang Roh Kudus dilimpahkan atas saudara sekalian hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam perjalanan kita berrekonsiliasi terus-menerus dengan Tuhan. Tuhan memberkati, salam Patunggilan.